Cerita anime dilanjutkan dengan diperlihatkannya Julia Brut yang tengah menginterogasi Yuji mengenai masa lalunya. Dan dari sini kita akan dibawa ke dalam kisah masa lalu dari Yuji. さあ、続きを聞かせてちょうだい。あなたの過去を。 Jadi saat itu Yuji akan diasuh oleh seorang wanita berwajah kawaii, berbodi aduhai, serta brut-brutnya mah jangan ditanya ya bro. Oh ya, nama wanita ya itulah ya pokoknya. Ini adalah Asako ya para penonton. Sedikit pengenalan aja ya mengenai Asako. Jadi Asako ini merupakan petinggi organisasi CIRS ya, semacam organisasi anti teror antara Amerika dan Jepang lah pokoknya. Asako juga merupakan satu angkatan dengan Julia Brut. Lanjut, meskipun niat Asako mengadopsi Yuji kecil ini sempat ditentang oleh Julia, tapi ya karena Asako itu merupakan seorang wanita yang memiliki kepribadian yang keras seperti Brut-brutnya, Asako tetap tak merubah niatnya ya untuk mengadopsi Yuji. お前はもう私のもんだ。逆らうな。いいか、私がお前を拾う神様だ。わかったか。 Meanwhile, そんな言い方。どうした？耳が聞こえないのか？返事をしろクソガキ。ちょっと。 Oh ya, ada yang menarik nih teman-teman mengenai keadaan Yuji ini. Jadi pada hari pertama Yuji diasuh oleh Asako, nampak keadaan mental Yuji terlihat kacau serta tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka ya bro. Mbak Asako yang mengetahui keadaan Yuji yang begitu memprihatinkan, tentunya mencoba untuk merawatnya sebisa mungkin. Hingga ada suatu kejadian yang membuat mereka terkejut nih cu, yaitu iya, ketika ada seekor lalat yang menghampiri mereka, Yuji secara tidak sengaja mengirim lalat tersebut ke isekai. Tapi ya setelah kejadian itu, entah apa yang terjadi gitu kan, Yuji tiba-tiba saja teriak ketakutan dan muntah-muntah seketika. Jadi begini para penonton, biar adik kecil kalian juga gak bingung gitu kan ngikutin alur ceritanya. Dari cerita yang aing tangkap, Yuji ini dulunya ia pernah dijadikan serta dimanfaatkan sebagai mesin pengirim orang ke isekai oleh seorang pria bernama Oslo. Ya ngerti lah ya maksud dari mesin pengirim orang ke isekai itu apa. Hingga ada suatu kejadian yang membuat Yuji itu benar-benar trauma untuk mengirim orang ke isekai. Entah dijebak atau gimana gitu ya, aing juga kurang paham. Yang mana Yuji ini diharuskan untuk melobikan orang tuanya sendiri atas pengaruh pria bernama Oslo tersebut. Ya ini sih cuman asumsi aing aja. Mungkin buat kalian yang lebih paham bisa komen ya para penonton. Balik ke cerita. Julia dan Asako yang mengetahui begitu beratnya jalan hidup yang dialami oleh Yuji, terus-menerus mengasuh Yuji dengan penuh kasih sayang. Oh ya, di sini juga Asako memberikan seekor inu gemoy ya kepada Yuji yang diberi nama John guna menjadi teman bermain Yuji kecil. こいつ、名前は？こいつはもうお前の犬だ。名前はお前がつけろ。じゃあ、ジョン。 Waktu demi waktu pun berlalu. Setelah keadaan mental Yuji sudah membaik, Mbak Asako pun langsung melatih Yuji mengenai dasar-dasar kemiliteran. Dari mulai melatih fisik Yuji, bertarung, cara menembak dengan sniper yang baik, akademi, hingga berburu. Yang tentunya bagi Yuji saat itu memburu hewan merupakan hal yang sangat berat gitu kan. Secara kan Yuji masih memiliki rasa trauma yang sangat besar ya pada masa lalunya itu. Sampai rasa trauma itu membuat inu kesayangannya John pergi ke isekai karena dimakan beruang. Sebenarnya si Yuji biasa aja sih ketika dirinya akan menyelamatkan inunya tersebut. Tapi ya sekali lagi bro, karena Yuji belum bisa melawan traumanya itu, pada akhirnya Yuji hanya bisa diam melihat inunya dimakan beruang hingga inunya itu pergi ke isekai. どうして俺の犬なんだよ。俺に関係のない命ならなんでだよ。なんでだよ。
Asako yang melihat Yuji kecil menangis tentunya langsung menenangkan Yuji ya teman-teman. Secara kan Yuji sudah dianggap seperti anaknya sendiri dan Yuji pun sudah menganggap Asako sudah seperti dewinya. Hingga waktu demi waktu pun berlalu dan tibalah kita di hari ulang tahun Yuji yang ke-14. Asako yang bingung ingin memberi hadiah apa ya untuk Yuji. Pada akhirnya Asako memberikan Yuji sebuah hadiah yang sangat mantap jiwa dan pastinya membuat iri aing. Ya gimana nggak iri cu? Uang hadiahnya diajak kewer-keweran gitu kan sama Mama Asako. Baba Boy. あいつ、童貞じゃないぞ。 Dan asal kalian tahu dan asal kalian Ya dan asal kalian tahu aja ya bro, sejak ulang tahun Yuji yang ke-14, Asako dan Yuji ini sering sekali melakukan adegan perkewer-keweran loh ya re. Yang mana mereka melakukan adegan perkewer-keweran seminggu 6 kali gatuh. Udah hampir tiap hari bejir. Baba Boy. 何回したの？そうだな。週に4、5、6。あさこ！ Bahkan rezeki Yuji tak berhenti sampai sini saja ya bro. Bahkan Julia pun sempat menjadi korban perkewer-keweran Yuji juga ya teman-teman. Alamak. おい、ユージ！呼んだか。変なところで鈍いな。要するにだ。やめて！手を抜くんじゃねえぞ。イエス、マン。 Ya pokoknya mantap. Lama sudah itu pokoknya dosa ya adik-adik. Udahlah ya lanjut. Tahun demi tahun pun berlalu. Yuji kecil pun kini berubah menjadi dewasa dan sangat perkasa dong pastinya. Nah dari sini Yuji resmi bergabung dengan organisasi yang sama dengan Julia dan juga Asako, yaitu CIRS. Serta Yuji juga disekolahkan militer di negara Amerika oleh Asako guna mengasah keterampilan militernya Yuji. Dan ya berkat latihan khusus yang Yuji jalani bersama Asako sedari kecil, latihan militer di Amerika ini bukanlah suatu masalah ya bagi Yuji. Bahkan di usianya yang baru menginjak remaja, Yuji sudah menjadi instruktur dalam latihan sniper. Karena memang bakatnya menggunakan sniper tersebut tidak bisa kita pandang sebelah mata lah. Oh ya, di sini juga Yuji bertemu dengan rekan satu divisinya bernama Dani Milela. Ribet bet namanya ya teman-teman. Jadi yang sebut aja Milea lah ya, serta Robert. Sedikit perkenalan aja ya mengenai rekan baru Yuji ini. Yang pertama itu Dani. Jadi Dani ini seorang pencuri akut yang memutuskan untuk taubat dan bergabung dengan militer. Yang kedua itu adalah Milea yang merupakan mantan lone ambassador itu yang memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya ke dalam militer. Fun fact aja ya mengenai Milea. Jadi si Milea ini begitu terobsesi dengan Yuji berkat kekulannya serta ketampanannya ya, meskipun tidak seganteng aing sih. Yang ketiga itu adalah Robert, seorang otaku akut pecinta loli. Tapi Robert ini sangat handal ya dalam menggunakan komputer. Bahkan Robert dengan mudahnya menghack jaringan musuh dalam perang hanya dengan waktu yang sangat singkat. 待ってくれ、僕にはもう41にも妹がいるんだ。しかも君は実うまいんだ。倫理的に Singkat cerita, pada akhirnya Yuji pun turun ke dalam medan perang yang sesungguhnya. Yang mana kali ini Yuji beserta rekan-rekannya tersebut akan dikomandani oleh seorang perwira militer bernama Justin. はい、というわけでね、私が小隊長のジャスティン・マイクマイヤー軍医少尉だ。10年来の親友のように J で構わないよ。 Nah, di bawah asuhan Justin inilah Yuji pada akhirnya bisa melawan rasa traumanya tersebut dan berhasil mengirim beberapa orang ke isekai dengan menggunakan snipernya itu. まず1匹、2匹、4匹。ビクビクと怯え何もできないまま大切な人が死んでいる。 5匹。
Hari demi hari pun Yuji lewati dalam medan perang yang sangat kacau tersebut. Hingga 3 bulan pun berlalu setelah perang usai dengan kemenangan Yuji. Yuji pun memutuskan untuk kembali ke Jepang. Dan ketika Yuji pulang ke Jepang serta bertemu lagi dengan Asako, hal yang pertama Yuji lakukan itu adalah, ya, apalagi gitu kan selain perkewer-keweran. Tapi ya sayangnya kebahagiaan si kecil mungilnya Yuji itu tidak bertahan dengan lama ya para penonton. Sebab ketika Yuji tengah menjalani misinya ke Kolombia guna menjaga seorang loli yang tengah diincar oleh para FBI pemburu loli, tiba-tiba saja Yuji mendapati kabar buruk mengenai Asako yang tengah sekarat. 何があった？朝子が倒れたの。Con quién está hablando? 帰らなきゃ。 Yuji yang mengetahui hal tersebut pun tentunya tanpa banyak basa-basi langsung UTW ke Jepang dong ya guna menemani Asako di sisa hidupnya. ただいま、朝子。遅くなってごめんな。 Karena begini, ternyata selama ini Asako memiliki penyakit akut yaitu penyumbatan darah akibat cedera yang dialaminya. Sebenarnya sih penyakit ini bisa segera disembuhkan jika saja Asako secara rutin mengecek keadaannya ke dokter. Tapi ya karena Asako terlalu meremehkan penyakitnya tersebut, maka penyakitnya pun semakin parah dan membuat Asako pun pergi ke isekai. 少し疲れたな。もう寝てもいいか？ ああ。おやすみ。朝子。朝子は、そのまま目を覚ますことはなかった。 Yuji yang biasanya kita lihat selalu kalem dengan ekspresi muka datarnya. Untuk pertama kali dalam hidup Yuji menangis sejadi-jadinya karena guru sekaligus dewinya ini pergi meninggalkan Yuji ke isekai. 失敗しても何度でも立ち上がれる。私はお前をそういう男に育てたつもりだ。違う。朝子がいたからできたんだ。どんなに辛くても、朝子という帰る場所があったから。 Sebenarnya sih setelah kepergian Asako, Yuji ini tinggal bersama dengan Julia dan tentunya kewer-kewer lagi dong. Tapi ya mungkin si Ojun ini tidak merasa puas dengan Julia atau gimana gitu ya, Aing juga kurang paham. Di sini Yuji pun memutuskan untuk pergi berkelana seorang diri meninggalkan Julia. Dan dari sini pula Yuji pun mencoba untuk menikmati hidupnya seorang diri dengan cara berubah menjadi seorang, ya, ngabers. 俺がいなくなると寂しくなるだろう。夜とか。バカ、さっさと行っちゃいなさいよ。 Waktu demi waktu pun Yuji jalani menjadi seorang ngabers. Nah, setelah bosan menjalani kehidupannya menjadi seorang ngabers, Yuji pun memutuskan untuk kembali ke kehidupan sebelumnya dan ingin menjalani hal yang berbeda, yaitu menjadi seorang murid SMA biasa. Dan ya, dari sinilah anime season 1 kemarin pun dimulai. Dan ya mungkin itu aja ya masa lalu mengenai Yuji. Sekarang mari kita balik ke cerita intinya ya para penonton. そんなわけで、あんたに頼んで SARS の予備役登録をしてもらい、千鶴に頼んで美浜学園の入学許可をもらったというわけだ。簡単に言ってくれるけど、私がどれだけ苦労したか分かってる？ Setelah diwawancara oleh Julia Brut-Brut mengenai masa lalu Yuji pun memutuskan untuk pulang. Akan tetapi ketika Yuji tengah dalam perjalanannya, tiba-tiba saja Yuji mendapatkan sebuah misi dadakan guna melobikan seseorang. Dan seseorang itu adalah... 捕らえた。その男が標的のイーサン・グローだ。イーサン・グロー？違う。あの男。違う。あいつは。Ya, ternyata target yang harus dilobikan Yuji ini merupakan Oslo yang dulu mendidik serta mencuci otak Yuji untuk menjadi mesin pengirim orang-orang ke isekai. Yuji yang mengetahui targetnya sekarang adalah Oslo tentunya tidak bisa menembaknya ya teman-teman, sebab ada sebuah tembok besar yang menghalangi Yuji untuk melakukan hal tersebut, yaitu
rasa trauma. Sebenarnya sih kedatangan Oslo ke Jepang kali ini ingin mengambil kembali Yuji guna dijadikannya sebagai mesin pengirim orang-orang ke isekai lagi ya teman-teman. Dan mungkin saja orang yang memberikan misi kepada Yuji kali ini adalah orang suruhan Oslo untuk mempertemukan Yuji dengan Oslo kembali. Nah, guna melancarkan rencana Oslo ini, Oslo secara sengaja membuat berita manipulatif dengan cara menjadikan Yuji sebagai seorang teroris. Wah, para harem Yuji yang mengetahui Yuji ada dalam berita dengan status orang teroris tentunya tidak percaya begitu saja dong ya. Yang oleh karena itu mereka semua pun memutuskan untuk mencari keberadaan Yuji dan ingin menanyakan kebenarannya secara langsung kepada Yuji. 行くってどこへ？ねえ、置いてかないで！ Dan iya, dari sini mereka semua pada akhirnya mulai berkelana untuk mencari keberadaan Yuji. Oh iya, di sini juga para harem ini itu dituntun oleh sistem buatan CIRS yang menyebut namanya itu sebagai Tatanos. Dan kalian tahu nggak siapa itu Tatanos? Yap, betul, Tatanos itu adalah Kazuki. Loh, kok bisa abangku? Jadi begini muridku, saat itu Kazuki ternyata satu-satunya orang yang selamat selain Amane. Tapi ya keadaan Kazuki ini sangat lemah lah, hingga Kazuki pun harus dirawat di rumah sakit. Nah, ketika di rumah sakit inilah para dokter yang mengetahui otak Kazuki yang begitu cerdas, mereka pun langsung mengubah Kazuki menjadi sebuah sistem. Ya kurang lebih seperti itulah. Tapi meskipun Kazuki ini sudah berubah menjadi sistem, namun Kazuki masih memiliki kesadaran dan kontrol atas dirinya. Hal itu dibuktikan ketika Kazuki bertemu dengan Yuji dan berbicara lancar dengan dirinya. 取り戻したのは自分の名前、風見和樹。そして私には弟がいた、風見裕二。 Oke lah lanjut. Nah, berkat bantuan Tatanos inilah pada akhirnya para harem Yuji pun bisa membuat rencana untuk menyelamatkan Yuji. Singkat cerita, setelah skidi papap, selebeu, biskuit Roma ahoy enak banget dicelupin dan dijilat, serta bantuan para haremnya ini, Yuji pun berhasil diselamatkan dan mereka berhasil mengalahkan beberapa anak buah Oslo. サメは獲物で遊びません。 Tapi ya masalah tak berhenti sampai sini saja ya para penonton. Meskipun Kazuki sudah berhasil membebaskan dirinya dari sistem dan bertemu dengan Yuji beserta para haremnya, 和樹、本当に和樹なの？ええ、今はタナトスとも呼ばれてるけど。和樹！ちょっと甘ね。和樹！ tapi Yuji ini belum benar-benar bebas dari bayang-bayang Oslo. Yang mana ternyata Yuji ditempelkan sebuah gelang yang jika Yuji melepaskan paksa gelang tersebut, maka gelang itu akan meledak dengan radius 1 km. Tak hanya itu saja, efek radioaktif dari gelang itu akan terus ada hingga 150 tahun lamanya. Yang oleh karena itulah Yuji kali ini memutuskan untuk datang kembali kepada Oslo untuk membereskan urusannya tersebut. Tak tanggung-tanggung, di sini Yuji akan solo versus sekuat melawan anak buah Oslo yang mungkin saja jumlahnya itu ada ratusan. Tapi ya bukan Yuji ya namanya jika tidak bisa menyelesaikan masalah. Hingga pada akhirnya Yuji pun bertemu dengan 随分とやられたみたいだね、兄さん。 Ya, kita diperlihatkan kembaran Yuji yang ternyata kembaran Yuji ini diciptakan dari sel tubuh milik Yuji. Ya, meskipun di sini Yuji cukup kesulitan sih melawan kembarannya tersebut, tapi ya dengan ke-OP-annya Yuji, OP itu otong power ya, di sini Yuji pun berhasil melobikan kembarannya itu.
Dan iya, kini pada akhirnya Yuji akan melawan Oslo. Walaupun kini keadaan Yuji cukup babak belur, tapi tinju Yuji tidak akan pernah meleset ya para penonton. Meskipun pedang yang kini menancap di tubuhnya yang ditusukkan oleh Oslo, namun ya pada akhirnya Yuji berhasil melobihkan Oslo dengan hanya sebuah pulpen saja. どこにでもあるボールペンで十分だ。 So, karena Oslo ini sudah dikirim ke isekai oleh Yuji, pada akhirnya Yuji pun berhasil melepaskan bom gelang yang akan segera meledak tersebut. Dan apa masalahnya selesai sampai sini? Belum dong, cok. Ya, sebelum Yuji berhasil melarikan diri, kapal Oslo ini sudah meledak duluan. Namun, apakah Yuji meninggoy karena ini? Ya, tidak juga dong. Waktu demi waktu pun berlalu dan kini scene pun berganti dengan diperlihatkannya seluruh harem Yuji yang tengah mengasingkan diri di sebuah pulau. Dan kita juga diperlihatkan kondisi Yuji yang ya ternyata sehat walafiat aja gitu kan. Ain juga kurang paham sih kenapa Yuji ini bisa selamat dari ledakan dahsyat kapal tersebut. Tapi itu semua gak penting-penting banget lah, cu. Oh iya, di sini juga kita diberitahu bahwasalnya Yuji beserta Julia sudah benar-benar resmi ya keluar dari CIRS dan ingin memulai hidup baru yang lebih damai lagi. Dan karena semua masalah bisa berakhir dengan bahagia dan Yuji pun akan hidup enak tenan di pulau ini. Ya gimana nggak enak gitu kan, cu. Satu-satunya pria di pulau ini kan cuman Yuji aja. Dan kalian tahu lah ya nanti bakal sebrutal apa di kecil Yuji mengkewer-kewer seluruh wanita di pulau tersebut. Dan tamat.